Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri Thai GP Buriram. Ini adalah seri terakhir dari back to back sejak Indonesian GP, Australian GP, sekarang Thai GP. Sebenarnya gosipnya sih nggak terlalu banyak karena memang publik masih menanti-nanti siapa yang Honda berhasil buru karena Honda lagi berburu untuk menggantikan posisinya si maling kundang di Honda. Akhirnya setelah hasil yang impresif di Indonesian GP dengan P4, kemudian di Australian GP dengan podium, Fabio Di Giannantonio gosip berhembus sepoi-sepoi, manajernya udah pergi ngopi-ngopi sama Papi Peripuik di Buriram. Cuman katanya Di Gia, ya kita lihatlah nanti 2 minggu ke depan akan seperti apa. Karena ya memang perlu performa yang bagus untuk bisa menarik hatinya Honda, karena ini kan posisinya adalah seat pabrikan. Di atas kertas dia jauh di bawah Johan Zarco yang sebenarnya lebih layak untuk naik pangkat, tapi sponsor kagak mau. Jadi ya mau nggak mau dia harus punya bargaining point lah. Jadi dia bilang ya paling nggak saya membantu manajer saya dengan podium pertama saya di Australian GP, dan saya berharap tahun depan saya masih bisa melakukannya, podium lagi maksud dia. Jadi ya kita lihatlah nanti 2 minggu ke depan akan seperti apa, karena gosip lainnya adalah kalian kalau udah ngintil gue lama dari seri Indonesian GP gue udah bilang, karena attitude-nya si maling kundang ini ternyata jauh lebih jelek daripada ayang bebek Mbak Yu, Valentino Rossi, yang kemarin tuh Honda sakit hati banget ditinggalin gitu kan. Padahal Bebe Vale udah kelar kontraknya coba. Cuman kan dia mau pindah gara-gara gak suka dibilang motornya superior. Dia Jordan karena motor, akhirnya dia pindah ke Yamaha. Tapi dia pindah itu memang keluar dari comfort zone-nya. Ini berbanding terbalik dengan maling kundang Marc Marquez yang bilang, oh gue mau mencoba keluar dari comfort zone. Comfort zone naon? Itu malu perginya ke comfort zone. Beda sama Bebe Vale, emang dia harus keluar dari comfort zone-nya. Dia pindah ke Yamaha yang dulu bukan siapa-siapa. So, nyatanya adalah attitude-nya Bebe Vale jauh lebih dalam tanda kutip sopan dan respectful ke Honda dibanding si maling kundang yang kabur hanya demi motor bekas di Ducati, demi menurut dia adalah sebuah keputusan yang diambil dengan logika dan otak dan keinginan untuk bisa menikmati balapan lagi gitu. Tapi secara attitude itu sudah salah besar. Waktu itu gue udah bilang kan, kayaknya di komen deh gue bilang, sepertinya ada kemungkinan Honda ini akan merapat ke VR46 Riders Academy. Kenapa? Karena di atas kertas mereka tahu ternyata Marc Marquez nggak seagung yang dikatakan oleh para fansnya yang oh dia ini adalah Jordan yang terhormat dari Hong Kong. Jordan terhormat mah nggak seperti itu ceritanya. Nggak pakai curi kintil, nggak pakai meremehkan orang, nggak pakai mengejek-ngejek orang. Ujung-ujungnya jilat ludah sendiri, mutusin kontrak, nggak dikasih ngetes motor, ngamuk-ngamuk, kena tantrum, ujungnya akhirnya ya udahlah Papi Peripuik bilang ya udah kami nggak mau mempersulit siapapun kalau mau meninggalkan Honda. Jadi Marquez kalau mau naikin Ducati di Valencia Test silahkan, Honda nggak mau mempersulit. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoinya, Papi Peripuik mulai mengontak VR46 manajemen. Mengincar siapa? Luca Marini. Karena memang di atas kertas kan Luca Marini ini lebih duluan nih masuk MotoGP dibanding si Bes. Ujung-ujungnya malah si Bes yang bersinar tahun ini. Oke, sampai si Bes itu digadang-gadang untuk naik ke Pramac saking bagusnya ini anak. Tapi untungnya si Bes nggak mau. Kalau dia mau, mungkin sebenarnya Luca Marini malu kali ya. Jadi memang kalau menurut gue wajar sih kalau Honda mulai nih, Luka, kan lu di kontraknya setahun tuh, lu kan punya privilege tuh dari kakak lu buat ya kalau lu mau mutusin kontrak kan bisa, karena kan kakak lu yang punya tim, bener gak sih? Jadi dikorek-korek lah VR46 manajemen, bisa nggak kami ambil Luca Marini? Luca Marini sendiri gosipnya belum dengar, karena kan emang itu tingkat manajemen, manajer dengan manajer. Jadi dia bilang ya saya sih belum dengar soal rumor itu, tetapi kalau bener saya senang, artinya dia mau pindah. Tapi sejauh ini saya senang dengan tim saya, dan saya senang dengan pencapaian saya, dan saya ingin melanjutkan performa ini di tahun depan.
Karena saya sendiri juga masih ada kontrak dengan VR46 dan tidak ada klausul untuk diutak-atik. Tidak ada klausul untuk putus kontrak, dia bilang. Tapi kalau menurut gue, kalau Ibu Suri, Mama Stefania kasih, apa sih yang nggak bisa? Yang punya tim kan kakaknya. Sisa atur, nak, tolong tuh adekmu dilepas. Bener nggak? Dan memang Uchiha sudah bilang, kami mulai tahun depan mulai bersiap untuk menerima rider dari luar VR46. Artinya kalau Luka pindah ke Honda, naik ke tim pabrikan, which is itu promosi sebenarnya dari tim satelit kelas bawah di bawahnya Pramac. Coba ya kalau secara strata satelit naik ke tim pabrikan di Honda, ya gue sih percaya bahwa gajinya juga bakal dilebihin. Bener? Karena kan kalau di VR46 mungkin sebenarnya gajinya ada, tapi nggak sebanyak-banyak itu juga. Namanya juga perusahaan sendiri kan. Karena kan dia anak pengkaderan nih. Tapi kalau dia ke Honda, otomatis bayarannya secara profesional. Bener nggak sih? Nah, kalau Luka pindah ke Honda, otomatis VR46 bisa terima rider lain dari luar VR46. Di Gia bisa masuk? Who knows? Di Gia naik pangkat dong. Bener nggak? Grace ini kan paling bawah. Si VR46 kan strata kedua dari bawah nih di Ducati, ya naik pangkat dikit lah. Karena memang di atas kertas Luka kan sudah menang 1 kali dan podium banyak kali, lebih banyak daripada di Gia. Jadi memang kalau dipakai logikanya Honda, ya memang sebenarnya Luka Marini lebih layak dan lebih gampang buat putus kontrak. Kenapa? Karena Papa Alice dan Papa Nina setelah dibujuk-bujuk mereka nggak berani putusin kontrak. Penaltinya gede banget, Bo. Tapi kan kalau Luka, yang penting Ibu Suri bilang oke, ya mana ada penalti. Nggak ada penalti, berani lu penalti. Bener nggak sih? Logika bener juga. Dan setelah masa yang buruk dengan Valentino Rossi yang sampai NSR 500-nya nggak dikasih, padahal Bebe Vale udah bujuk-bujuk tuh nggak dikasih. Kayaknya nih, gue pikir-pikir kayaknya itu bakal jadi bagian dari negosiasi deh. Bisa nggak sih? Iya kan, karena kemarin kan Bebe Vale minta nggak dikasih sama Honda. Kira-kira kalau Honda bilang, Vale, kami minta maaf dengan hubungan buruk kita. Bagaimana kalau kami rekrut adikmu itu untuk menggantikan si Malin Kundang Marc Marquez, dan sebagai balasannya kami kasih nih NSR 500 yang lu minta-minta dari kemarin tuh. Gimana? Mau nggak? Bisa, bagian dari negosiasi dong. Bener nggak? Si B sendiri soalnya adalah rider yang mulai dimirip-miripin sama Bebe Vale karena memang karakternya dia menyenangkan. Karena kemarin dia memang nggak sempat bawa trofi, tapi dia bawa Augusto Fernandez ke pedok jadi taksi gantiin si Miller. Jadi memang dia selalu punya sesuatu yang bikin orang tersenyum sama dia. Jadi memang kepribadian inilah yang sedikit dimirip-miripin sama Bebe Vale oleh publik Italia. Dan menurut gue juga kayak gitu sih. Ini anak chill banget orangnya, cuman bedanya adalah dia nggak punya fanbase yang gede-gede banget. Dan dia juga sebenarnya nggak terlalu peduli sama fanbase sih sebenarnya. Tapi kalau ada fans yang kasih dia souvenir dan segala macam, ya dia terima dengan senang hati. Karena kan you know lah, dia itu orangnya nggak terlalu musingin segala hal yang bukan urusan dia gitu loh. Jadi kita lihat nanti apakah nanti Luka yang bakal ke Honda atau Di Gia yang bakal ke Honda. Karena kalau menurut gue, Honda ini sedang membuat Di Gia ini dalam list paling bawah. Kalau nggak ada pilihan lainnya terpaksa dia. Tapi kalau bisa Luka yang naik. Kenapa? Karena di atas kertas memang lebih bagus Luka. Nah, selain itu juga kan kalian sudah tahu bahwa Honda itu menghubungi Papi Perigigi untuk minta, bisa nggak lu pindah ke sini, bantu Honda untuk berkembang. Memang sih Papi Perigigi udah bilang, saya yang kerja keras untuk bikin ini Ducati akhirnya menjadi patron bagi motor-motor lain, meninggalkan mereka di saat seperti ini itu nggak masuk di akal. Jadi memang Papi Perigigi bilang, saya memberi respek kepada Honda yang menghubungi saya untuk mencoba merekrut saya, tetapi saya nggak bisa ninggalin Ducati. Nah itu sempat ditanya ke Marc Marquez. Marc Marquez itu kan katanya si Honda tuh lagi menghubungi Perigigi. Gimana kalau dia masuk di Honda? Kan dulu waktu di Indian GP kalau nggak salah ya, kan dia bilang dia pengennya ada kepala teknisi yang bisa mengatur pengembangan Honda dengan sangat baik. Nah waktu itu dia bilang ya kurang lebihnya seperti Papi Perigigi lah. Waktu itu kan dia masih clue-clue nih, dia pengen ke Ducati. Jadi sekarang ditanyalah dia, kalau Papi Perigigi pindah ke Honda, kira-kira lu mau bertahan nggak di Honda?
si Mark Marquez emang kelihatan nggak senengnya. Jadi dia bilang, gini, itu kan rumor tuh, belum ada yang pasti. Sementara gua udah pasti resmi official itu bakal pindah ke Gresini. Jadi percuma mau nanya apakah saya akan tinggal atau enggak. Sudah resmi saya akan pergi. Jadi nggak usah tanya saya bakal tinggal apa enggak. Jadi saya sudah nggak mau mikir rumor, mungkin, nanti, kira-kira, no. Yang saya mau lakukan sekarang adalah saya mau fokus sama track saya. Terserah apa yang terjadi di luar sana, saya cuma mau fokus kerja. Bodoh amat. Honda sepertinya dalam masa sulit untuk mencari orang-orang yang bisa membantu mereka untuk berkembang. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. Apakah mereka berhasil mencari pengganti Shinichi Kubo, atau mereka berhasil menggait Luca Marini, which is Luca Marini pasti kalau mau pindah dia punya syarat adalah bawa kru-kru kepercayaannya dia, karena dia kan agak susah komunikasi kalau di luar tim VR46. Lu bayangkan dari dia Moto2 sampai sekarang itu kan dia di tim VR46 terus. Jadi emang selalu di bawah keteknya kakaknya. Sorry tuh saya FBR. Gue harus jujur, tapi ya emang kayak gitu, dia selama ini kan selalu di bawah keteknya kakaknya. Jadi kalau dia keluar, kemungkinan besar dia akan bawa kru yang bisa bikin dia nyaman. Karena kalau Totalinho ala-ala Pecco Bagnaia atau ala-ala Morbidelli emang agak susah sih. Jadi kita lihat lah nanti akan seperti apa. Nah, kemudian Papa Lukas sesuai dugaan dia akhirnya operasi kedua lagi. Kan kemarin udah gue bilang, mingkem aja di rumah ngape. Lu mau minta operasi kedua ya, ujung-ujungnya besoknya pengumuman operasi kedua, kakak. Jadi menurut dia itu cuman operasi kecil, tapi ya belum tahu kapan dia bisa full untuk turun ke track lagi. Kalau menurut gue sih mungkin sampai Valencia kali ya. Mungkin dia memastikan untuk bisa turun di Valencia dulu balapan, setelah itu ikut tes Valencia kalau menurut gue sih. Dan karena akhir pekan kemana adalah seri terakhirnya Superbike WSBK, di mana Alvaro Bautista kembali mengklaim Jurdun keduanya, jadinya nggak ada pengganti untuk Alex Rins. Papa Lukas itu nggak diganti karena Iker Lecuona sudah pasti akan balapan. Kemudian Bradl juga lagi tes private, kalau nggak salah di mana ya, gue lupa, Barcelona, Misano apa Valencia. Pokoknya dia ada tes private untuk Honda, jadi nggak bisa turun track. Mau turun Takahashi sudah no, nggak bisa, daripada malu-maluin lagi kan. Jadinya mereka turun cuma dengan Pangeran Dakor, Takaki Nakagami. Nah, yang menarik adalah di sesi konferensi pers TaiGP kemarin, itu didudukin tuh para satelit Ducati yang lagi di 3 besar. Jadi Papi Tardossi, Borsoi sama Nieto. Karena kan Nieto mewakili VR46, Borsoi mewakili Pramac, Papi Tardossi mewakili tim Ducati pabrikan. Jadi yang menarik adalah pembicaraan antara Papi Tardossi sama Borsoi. Jadi kan di Australian GP kemarin itu kan si Zarco itu bilang, gue nggak mikirin kejuaraan, gue pengen menang. Karena ini adalah kemenangan pertama gue, jadi gue pengen menang. Itulah kenapa dia kekeh menyalip Martin, yang menurut gue ya sedikit-sedikit nyerempet, bahaya lah ya waktu di Phillip Island. Jadi Borsoi itu bilang, saya sih berharapnya perebutan gelar ini bisa bertahan sampai race terakhir Valencia. Gue udah bilang kan, perebutan gelar dari tahun ke tahun skenarionya adalah dipertahankan sampai Valencia. Kenapa? Karena itu akan menjaga jumlah penonton tetap banyak dan tetap banyak sampai Valencia. Itu menguntungkan sirkuit. Itulah kenapa akan dibuat gimana caranya supaya selisih poin itu naik turun itu selisihnya kecil banget, supaya penonton itu tertarik untuk datang ke sirkuit untuk menyaksikan. Ya mungkin bakal kunci gelar atau gimana gitu, tapi yang pasti akan dikunci di Valencia. Jadi memang Borsoi bilang, saya berharap perebutan gelar Jurun ini bisa bertahan sampai seri terakhir di Valencia. Jadi meskipun selisihnya cuma 5-2, bahkan cuma 1 poin sekalipun, yang penting ditentukan di Valencia. Dan saya percaya bahwa Ducati memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi kami untuk memperebutkan gelar juara dunia ini. Dan bagaimanapun saya berharap Johan Zarco menjadi bagian dari tim. Jadi kalian bisa lihat bahwa Johan Zarco kalau bisa nahan Pecco ya nahan Pecco selama mungkin bisa ditahan. Papi Tardossi sendiri bilang, kami tidak punya pesanan khusus untuk para rider karena ini semua berjalan dengan adil.
Jadi kami tidak mau Ducati condong ke salah satu tim, tidak. Tetapi kami memang ingin semuanya berjalan dengan adil. Kenapa? Karena Papita Rossi tahu selain didukung oleh teammate-nya, Martin didukung oleh para rider KTPS. Di atas kertas, para KTPI itu nggak bisa banyak membantu Pecco. Kenapa? Karena anak VR46 itu dilarang membantu Pecco. Karena kapan mereka membantu, otomatis Pecco akan jadi sasaran kritik oleh para ABR. Itu kewajibannya anak VR46. Nah, masalahnya di antara KTPI, 6 orang KTPI, itu 4 KTPI itu anak VR46. Pecco, Morbidelli, Bes, Marini, itu semua anak VR46. Enea jangan diharap, di Gia apalagi nggak bisa dipaksa. Jadi ya memang Pecco nggak ada yang bantu. Sementara Martin, selain yang bantu Sarko, rider-rider KTPS otomatis akan membantu dia. Nggak harus melempengkan jalan dia juga, tapi kalau bisa menghambat Pecco ya kenapa nggak? Bener nggak sih? Bener nggak? Itulah kenapa kalian bisa melihat beberapa kali Pecco Bagnaia itu diprovokasi selama prakualifikasi di hari Jumat atau di kualifikasinya sendiri. Jadi kemarin di Thai GP itu gue tuh agak-agak yang gue sempat mikir ini anak-anak MotoGP udah gede-gede gini masih juga ala-ala Moto3 kualifikasinya ngintil semua. Ya wajar mereka ngintil. Logikanya gini, kalau Marc Marquez aja yang punya 8 Jordan bisa ngintil, masa gue kagak? Logikanya, makanya memang Pecco bilang, bro, kita ini anak MotoGP. Kalau kita yang gede-gede ini aja udah ngasih contoh ngintil, ya apalagi anak Moto3. Ya akhirnya di Thai GP setelah Marc Marquez ngintil-ngintil di Phillip Island, begitu di Buriram yang ngintil itu jauh lebih banyak. Kenapa? Logikanya gini, Jordan 8 kali aja boleh ngintil, masa gua kagak? Bener nggak sih? Ya makanya Pecco bilang, ya memang nggak ada aturannya sih, tapi maksudnya kan lu jadi contoh gitu loh. Lu adalah rider besar, lu adalah Jordan 8 kali. Dia nggak bilang secara gamblang sih, tapi dia cuma bilang kita ini anak MotoGP yang jadi contoh untuk rider lain. Jadi di Buriram itu udah ala Moto3 jadi. Sebenarnya sih cukup memalukan, serius. Bahkan beberapa fans KTPS sih agak-agak malu sih kalau gue lihat reaksinya. Agak-agak jarang mereka melihat bahwa anak-anak MotoGP bisa nyuri-nyuri kintil. Tapi ya masalahnya panutan di MotoGP melakukannya. Jadi ya yang kerucu-kerucu juga boleh dong. Logikanya mereka nggak salah. Makanya waktu ada yang nanya kenapa nggak dibikin aturan? Nggak bisa dibikin aturan. Kenapa? Karena Marc Marquez adalah sosok yang menjadi ikan hiunya Dorna sampai sekarang. Sebenarnya Pedro Acosta itu sudah waktunya untuk masuk jadi calon ikan hiu, tetapi Dorna kekeh untuk memegang Marc Marquez. Kenapa? Karena dia yang pegang ABR. Sementara Acosta itu fanbase-nya kurang kuat. Di lain pihak, Dorna itu butuh para fans untuk ngumpul di sirkuit. Nah, fansnya Acosta kan kurang. Logikanya, jadi mereka itu memaksakan Marc Marquez untuk tetap ada di lingkaran skenario karena mereka butuh orang untuk muncul di sirkuit. Itulah kenapa dia dengan entengnya pindah ke Ducati. Di saat yang sama, mereka nggak kasih Acosta punya tim sendiri. Ya, kelihatanlah siapa yang mereka dukung untuk proses ikan hiu sekarang. Padahal sebenarnya Acosta itu lebih layak untuk jadi ikan hiu sekarang. Sudah waktunya dia untuk jadi ikan hiu. Tetapi Dorna bertahan dengan Marc Marquez. Kenapa? Karena dia yang pegang ABR. Selama itu adalah antinya Rossi, maka itu akan ada potensi untuk membuat para penonton hadir di sirkuit. Karena fansnya Acosta pasti fans yang masih muda, yang baru brojol, yang mungkin tahun 2015 masih di awang-awang. Sementara Marc Marquez itu, dia yang pegang ABR. Semua yang anti Rossi, anti Itali, pokoknya apapun caranya demi bisa membenci anak-anaknya Valentino Rossi. Itulah yang dia pegang. Orang yang gak suka Valentino Rossi otomatis akan memihak pada Marc Marquez. Dan itulah kenapa Jorge Martin sekarang menjadi dukungannya ABR. Kenapa? Karena lawannya adalah anaknya Valentino Rossi. Jadi meskipun dulu ABR itu benci sama Martin, tapi sekarang karena dia head to head melawan Pecco Bagnaia,
Dan Marc Marquez sebagai sesembahan mereka udah bilang, saya akan mendukung Jorge Martin. Ya otomatis mereka juga akan mendukung Jorge Martin. Jadilah dia calon ikan hiu batal gagal. So di Buriram kemarin juga kalian akan melihat ketika Campinotti itu ngomong sama Ciabatti lama banget di pedok. Gosip sepoi-sepoinya itu dia meminta untuk tolong Ducati adil, jangan memihak kepada tim pabrikan. Karena memang gosip berhembus sepoi-sepoi dari Borgo Panigale itu petinggi Ducati itu mulai yang, hey, ini Enea apa kabar? Masa si Pecco berjuang sendirian? Kenapa si Martin itu kan dibantu sama Sarko? Ya wajar juga kalau dibantu sama Sarko. Tetapi ini Enea apa kabar ini Enea? Gosip berhembus sepoi-sepoi, ABR itu mulai berbunyi untuk kalau Martin Jurdun tahun ini mereka minta Enea didepak tahun depan. Gue dengar-dengarnya sih Enea punya sponsor pribadi. Kalian sudah pasti tahu dia dari Gresini kemarin dia itu punya sponsor pribadi emang. Dan sponsor pribadinya itu yang sedikit nggak senang dengan isu itu. Bahwa ABR pengen Jorge Martin itu naik pangkat langsung tahun depan. Di saat Enea Bastianini sebenarnya sudah perpanjangan. Dia masih ada kontrak tahun depan. Enea sendiri bilang saya nggak khawatir sih karena tahun depan saya baru akan fokus untuk mempertahankan seat saya. Karena tahun depan saya masih ada kontrak. Opa Carlo Pennot sendiri bilang, saya sih nggak khawatir. Kenapa? Karena saya sudah pegang kontrak. Nggak bisa sembarangan Ducati putus kontrak anak gua. Opa Pernat loh. Tapi ABR mulai mendesak-desak. Nah itulah gosip berhembus sepoi-sepoi. Gosipnya, Campinotti mulai mendengar bahwa mereka mengusahakan untuk Ducati ingin diusahakan si Pecco yang Jurdun. Supaya Enea nggak diganggu-gugat. Masalahnya adalah Enea mau bantu kagak. Kemarin giliran bisa bantu malah menghadang. Ciabatti kan sebel sendiri. Kan kalian udah dengar waktu Ciabatti bilang, kan nggak masuk di akal. Lu rebutan posisi 7-8. Tapi lu sebenarnya nggak punya kapabilitas untuk itu, nggak mampu untuk itu, nggak usah nahan orang lah. Itu kan teammate lu sendiri. Tapi masalahnya gosip berhembus sepoi-sepoi, sponsornya Enea kan punya sponsor pribadi. Itu mulai ya, tolong gimana caranya ini diusahakan supaya Enea pertahankan seatnya. Dan itu artinya lu harus usahakan supaya Pecco Jurdun. Ya gimana Pecco Jurdun kalau nggak ada yang bantu kak? Sementara Martin yang bantu banyak, udah KW1 dipatok, udah KTPS pada bantu, udah teammate-nya dia bantu, belum lagi si Malin Kundang yang provokasinya nggak pernah jelas kalau kualifikasi. Jadi kalau gua harus mengakui, gua kagum sama kesabarannya si Pecco. Dan gua lihat bahkan dari susah-susahnya dia kualifikasi, bahkan dengan kesulitan di race, itu dia masih bisa tenang, seburuk apapun bannya. Kemarin dia dapat apes, dia crash-nya jelek banget. Giliran dia dapat KW2, dia tahu dia harus menghemat bannya dan finish sebaik mungkin. Kalau bisa nyerang ya nyerang, kalau enggak ya udah. Dan itulah kenapa ketika dia tertahan di sprint oleh Sarko dan Alex Marquez, itu dia bilang, saya sebenarnya agak-agak gemes sih. Saya kehilangan banyak waktu tertahan di belakangnya Sarko yang di atas kertas nggak lebih cepat dari saya. Sudah itu Sarko sibuk battle sama Alex Marquez. Jadinya saya di belakang mau lewat nggak bisa, karena mereka sibuk battle. Jadi ini juga yang bikin dia tertahan kemarin di 2 lap terakhir. Dia itu pengen lewat, tapi karena si Binder sibuk battle sama Martin, jadinya dia di belakang aja terus. Giliran dia bisa nyerang, gripnya habis. Ya udahlah diikhlasin. Mau pakai strip streaming udah nggak bisa, karena emang udah nggak ada grip, man. Jadi buat ABR yang bilang KW1, ori dan segala macam itu cuma mitos, hey, sesembahan kalian, Malin Kundang Marc Marquez sendiri itu sudah mulai mengatakan bahwa ban goib itu ada. Karena sebenarnya dia pakai ori di Mandalika, tapi kan kemarin dia crash, bener nggak? Yang dia percayai adalah dia pakai ban apes, karena dia bilang seperti ini. Saya itu crash tanpa peringatan, tanpa aba-aba, tanpa merasa ada yang aneh. Jadi saya sendiri bingung, itu crash kenapa crash? Masih ingat? Sama seperti di sprint race, dia sebenarnya finishnya P4. Dia bilang ya sebenarnya race ini bagus. Cuman ya apa yang mau dirayakan, karena kan ini bukan podium. Tapi ya setidaknya saya puas. Karena sepertinya tingkat keausan di sirkuit ini nggak bisa diprediksi.
Jadi dia sekarang sudah mulai mempercayai bahwa ban goib itu ada. Dia mulai tidak bisa memprediksi bannya seperti apa. Karena di Phillip Island kemarin dia pakai ori boncos. Yang bagus justru KW2. Yang kebanyakan dipakai sama rider-rider lain. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi. Si ori itu yang punyanya Maling Kundang itu udah dia pakai di sprint race. Makanya hasil dia bagus di sprint race. Kan kalian tahu sprint race itu adalah race dengan lu harus kencang-kencangan. Sementara kalau kalian lihat reaksi dia di Indonesian GP waktu sprint race, dia bilang Honda tidak dalam kecepatan yang memandai untuk bisa bersaing sama Ducati. Tapi lihat di Buriram dia bagus. Jadi dia bilang ya saya cukup puas sih, meskipun ya itu bukan hal yang bisa dirayakan. Tapi begitu race minggu, dia cuma bisa pakai KW1. Nah itulah kenapa akhirnya dia susah payah battle. Pada akhirnya dia juga tetap puas. Dia bilang, ya paling tidak saya bisa battle lah ya, meskipun nggak bisa finish lebih baik. Sebenarnya kalau dia pakai ori kemarin, mungkin dia finishnya ya paling nggak 5 besar kalau menurut gue ya, kalau dia pakai ori kemarin. Cuman karena dia udah kadung pakai kemarin di sprint race, ya udahlah dia bilangnya paling nggak saya bisa pakai battle lah ini ban. Sementara Snake Taro pakai orinya, makanya dia bagus. Kalian lihat dia di sprint race kayak gitu aja, bener nggak? Giliran di race minggu dia bagus karena memang dia baru pakai orinya di hari minggu. Terus si ABR bilang si Peko pasti punya KW1. Enggak. Tapi kan dia merangsek, dibilang merangsek kagak, dia battle lama loh di situ. Makanya gue bilang kalau Ducati itu battle, itu pasti dia pakai KW2. Kenapa? Karena pasti mereka harus menghabiskan ban mereka di situ. Giliran sampai di depan mereka sudah pasti habis grip. Kecuali kalau Peko kayak di Mandalika kemarin tuh dia pakai KW1 karena udah dari belakang banget. Dan battle-nya juga nggak mudah, ujungnya sampai di depan dia masih ada grip. Bener, itu KW1, kalian akan lihat pasti. Kalau lu KW2, lu battle, harus battle dulu. Dan kalaupun lu tembus ke depan, itu grip lu udah habis duluan. Nah itulah yang terjadi sama Peko dan terjadi pada Binder. Kenapa gue bilang Binder kemarin sempat pakai KW1, sekarang KW2, ya namanya undian kan. Semua KW1 sekarang difokuskan kepada para rider KTPS yang punya potensi untuk menahan Peko Bagnaia. Mereka nggak harus mendukung Jorge Martin, karena Jorge Martin sudah pasti cepat, karena dia punya KW1 dan dia punya Ducati pabrikan. Tetapi perkaranya adalah siapa yang bisa nahan Peko untuk Jorge Martin. Itu aja intinya, karena lu nggak perlu bantu Jorge Martin, dia bisa, karena dia punya KW1 dipatok. Udah gue bilang dari tengah musim kemarin ya gue bilang, kalau Jorge Martin itu bagus di tengah musim, paruh musim kedua dia bakal dipatok KW1. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu cuman fata morgana gue, sorry to say, ini udah gue prediksi bahkan sebelum tengah musim, sebelum jeda musim gue udah bilang dia bakal KW1 kalau dia tampil kuat menjelang tengah musim. Jadi kemarin kalau nggak salah di Sachsenring ya dia bagus, yang back to back dia menang. Itu gue udah bilang ini kayaknya naga-naganya dia bakal dapat patokan KW1 nih di paruh musim kedua untuk menahan si Peko. Kenapa? Karena skenarionya adalah supaya Peko nggak sampai 2 kali jurun. Dan itu skenarionya. Jadi apapun caranya supaya Peko gagal jurun. Kalau kandidatnya itu ternyata si Jorge Martin, oh jelas lebih baik. Kenapa? Karena dia punya KTPS. Jadi kalau kalian bilang baru sekarang ini isu muncul, gua udah bilang ini dari sebelum tengah musim. Bahwa Jorge Martin bakal batal gagal kalau dia bagus di tengah musim. So buat yang nanya, tapi kan si Martin nggak mungkin pakai KW1, dia pakai KW1 kak. Karena dia masih punya banyak grip di akhir balapan, banyak banget gripnya. Tapi kan dia nggak moncer kayak biasanya dia pakai KW1. Kan dia udah bilang dia ganti strategi. Dia jauh lebih menghemat, dia punya ban supaya di akhir balapan dia punya grip jauh lebih banyak. Karena kalau dia gerasak gerusuk ala Phillip Island atau ala Indonesia, itu barang sampai finish ngepas tapi dia nggak akan punya grip tersisa. Sementara kalau dia menghemat dari awal, dia punya jauh lebih banyak grip dibanding Peko, dibanding Binder. Kenapa? Karena Martin bilang sendiri, ketika saya disalip oleh Binder, saya melihat ban Binder itu aus. Jadi saya memutuskan untuk menyalip balik dia. Padahal Binder itu battle-nya apa sih? Dia battle-nya cuma sama Martin di belakang ngintil doang. Bener nggak? Dia nggak battle kayak Peko yang susah payah. Dari Bes, Marc Marquez, Alex Marquez, Luca Marini malah lama ketahan dia coba. Jadi memang perjalanannya Peko dari belakang itu meskipun cuma dari P6 itu banyak ceritanya. Jadi begitu sampai di depan dia nggak ada grip. Grip yang tersisa itu cuma dia pakai di manuver terakhir, itu pun gagal. Jadi dia bilang,
Ya, saya paling enggak mencoba untuk melakukan suatu serangan. Meskipun saya tahu itu sudah grip terakhir yang saya punya. Setelah itu saya memutuskan untuk mengurangi kerusakan. Karena dia tahu gripnya udah habis. Jadi dia nggak mau maksa. Sama juga dengan Binder. Binder bilang, ya habis disalip sama Martin, saya sudah nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa ngikutin dia. Bahkan di lap terakhir itu, grip saya sudah nggak ada. Makanya dia kena jebakan Batman ke green area. Karena memang kalau ban lu udah habis, lu akan susah nikung, susah ngerem. Yang bilang siapa? Luca Marini. Dia itu dapat KW2. Sudah dia pakai battle sana sini, ujungnya nyerah, habis grip. Jadi dia bilang 3/4 balapan semua berjalan bagus. Dia pakai battle. Dia nahan Peko lumayan lama loh. Ujung-ujungnya habis. Dia bilang, sudah habis saya kepanasan pula. Karena dia battle, hawa panas dari motor di depan itu kena ke dia. Jadi dia bilang itu panasnya luar biasa. Jadi saya sudah nggak ada grip, sudah susah nikung, susah ngerem. Tambah lagi panas, ya udahlah. Pokoknya ya sebenarnya bukan balapan yang buruk, tapi juga nggak menyenangkan juga sih. Jadi ya seperti itulah. Bes, apa kabar? Bes ini memang dari Australia, kemarin udah ngeluh bahunya sakit. Jadi dia bilang itu bau saya sakit. Tapi saya senang sama balapan ini karena sepertinya seru banget. Saya ingin jadi bagian untuk battle di barisan depan sana. Saking serunya saya lihat mereka di depan. Jadi si Bes bilang, saya sampai mikir, mungkin mereka itu bakal terkapar di tikungan terakhir. Saking seru banget mereka battle. Jadi si Bes itu bilang bahwa dia memutuskan untuk nggak mencampuri klasemen. Jadi dia bilang, saya hanya memikirkan kejuaraan saya. Saya hanya memikirkan klasemen saya. Karena Binder akhir-akhir ini sudah mulai mendominasi. Jadi dia bilang, saya hanya memikirkan klasemen saya nggak memikirin Peko. Dia menegaskan nggak bakal bantu Peko. Luca Marini bilang, ya itu kan hak prerogatif setiap pembalap, mau bantu atau enggak. Tapi jelas kami memikirkan klasemen kami masing-masing. Kenapa? Karena kami kan punya performa sendiri. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi memang Luca sudah pasti kalian bisa lihat dari tahun lalu, dia nggak menghalangi, tapi nggak membantu. Emang kelihatan. Nah, apa kabar papa kembar? Jadi Aprilia ini punya masalah dengan katanya sih mesinnya. Jadi di sirkuit yang panas itu mesin mereka dalam tanda kutip gagal. Jadi Papa Nina itu retired karena kepanasan. Jadi Papa Nina bilang, bahkan ketika saya merebahkan badan saya di tangki motor tuh panasnya luar biasa. Jadi mending saya balik ke pedok. Jadi Papa kembar juga bilang, saya itu sampai gak bisa napas begitu masuk pedok. Tunggu dulu, saya mau napas dulu. Jadi dia ini hampir sama dengan Jorge Martin di India. Itu gak bisa napas. Setelah dia mulai stabil, mulai bisa bernapas, baru dia bilang, itu panasnya luar biasa ini mesin. Saya gak tahu kenapa, tapi Aprilia di sirkuit akhir musim, itu menderita panas yang luar biasa. Dan itu terjadi sejak tahun lalu. Saya sempat bertanya ke Raul Fernandez. Raul Fernandez kan pakai KTM tahun lalu. Dia tanya, kamu pernah kepanasan kayak gini nggak di KTM? Jadi si Raul bilang, enggak, di KTM sih nggak kenapa-kenapa, cuman baru ini juga saya rasain panas. Jadi Raul itu sampai mesti mundur ke belakang karena dia kepanasan. Dia pelan-pelan, karena kalau cepet-cepet panas mesin. Jadinya dia pelan-pelan, sama seperti Papa kembar, padahal dia dapat KW1. Jadi dia bilang, saya sudah nggak bisa konsentrasi, sudah lambat masuk tikungan, somehow gua susah ngerem, somehow gripnya nggak ada. Pokoknya complicated lah, padahal tekanan banyak kurang. Jadi, Papa kembar adalah rider pertama yang kena penalti 3 detik gara-gara tekanan ban. Jadi kemarin itu ada 4 rider yang kena tekanan ban. Paul Espargaro, Alex Espargaro, Marc Marquez, gue lupa satu siapa, Raul Fernandez apa Augusto Fernandez, gue lupa. Yang tekanan bannya itu di bawah standar selama lebih dari 50% balapan. Jadi karena ini adalah kesalahan keduanya Papa kembar, dia dapat penalti 3 detik. Jadi dia didemosi dari P5 menjadi P8. Dia sih nggak bahas soal tekanan ban, karena menurut dia yang lebih penting adalah soal mesin Aprilia yang menurut dia itu bukan cuma masalah dia, rider lain juga bermasalah, jadi yang salah adalah motornya. Dia nggak mau peduli sama bannya. Binder apa kabar? Binder sendiri sedang dalam proyek di mana KTM itu berusaha untuk bersaing dengan Ducati. Ini ala-ala Ducati ke Honda kemarin. Dia pengen bisa bersaing sama Honda, akhirnya berhasil. Nah sekarang KTM yang ada di posisinya Ducati pengen bisa bersaing di tengah-tengahnya Ducati. Dan Pete Berer bilang,
Mau seperti apa hasilnya, tapi kita bisa lihat balapannya bahwa kami pada akhirnya berhasil bertahan bersama para Ducati. Ya, meskipun kelihatan bahwa Jorge Martin ternyata sanggup untuk membalap di bawah tekanan, karena kan memang Binder kerjanya ngintil aja dari belakang. Begitu 4 lap terakhir ya baru dia nyerang. Itu lama loh ya. Itulah makanya gua heran, dia cuma ngintil loh hampir sepanjang balapan, tapi bannya udah aus. Kenapa? Karena dia pakai KW2. Ya mau dibilang apa sih, enggak. Kalau apes dia pasti melorot banget. Dia pakai KW2. Nah, sementara Pecco juga pakai KW2. Jadi kemarin ada yang nanya, dia emang ada santan instan apa, Mbak? Karena dia sebenarnya nggak besar sih santan instannya. Jadi kemarin waktu di sprint race dia bilang, ini si Sarko sama Alex Marquez nih buang-buang waktu aja menghambat gue. Gue bilang itu santan instan emang nggak besar, kecil banget. Dan memang ya ditagihnya akhirnya juga kecil. Dia nggak dikasih kemenangan. Tapi karena dia sabar, dia akhirnya dapat promosi ke P2. Setelah Binder akhirnya kena lagi jebakan Batman-nya Green Area. Tapi sepertinya memang ini adalah penyakitnya Binder kalau dia lagi battle. Kalau dia lagi battle yang emang rapat banget, dia itu suka kelebihan kalau ngerem. Jadi Binder tuh bilang, saya bangun dengan tekad bahwa saya harus menang hari ini. Saya mau punya moto bahwa menang atau tidak sama sekali. Ini kan adalah motonya si Malin Kundang Marc Marquez. Jadi gue bilang ini kayaknya pernah kita dengar kapan hari gitu ya. Itu yang dia pakai. Dan pada akhirnya dia ikhlas menerima, dia didemosi ke P3. Jadi dia bilang, iya, kalau saya pikir didemosi ke P3 itu lebih baik daripada saya crash. Karena dia tahu grip dia itu ancur-ancuran. Jadi dia bilang, kalau saya ke green area itu di demosi 1 peringkat itu lebih baik daripada saya crash. Karena dia memaksa, emang dia udah bilang grip ban saya udah habis, saya sudah memberikan segalanya termasuk grip ban saya itu sampai saya kelewatan ke green area. Jadi kalau saya di demosi itu adil dan fair. Dia nggak komplain. Jadi saya minta maaf sama tim karena saya lagi-lagi gagal menang, tetapi secara overall saya puas dengan balapan saya. Si Martin apa kabar? Jadi Martin itu bilang, saya mengubah mentalitas saya untuk menghemat ban saya jauh lebih banyak sehingga saya punya grip yang tersisa lebih banyak di akhir balapan. Karena memang kecenderungannya sekarang adalah saya itu diserang di akhir balapan. Jadi saya ingin menyimpan grip ban saya di akhir balapan. Jadi kalian bisa lihat dia punya grip itu jauh lebih banyak tersisa meskipun dia sempat battle sama Binder berapa kali. Binder yang habis bannya, si Pecco yang emang ya udahlah 1 kali manuver, begitu 1 kali manuver ya udah dia nggak mau maksa. Kenapa? Karena dia sendiri juga udah habis grip. Jadi si Luca Marini bilang, saya ngerti ketika dia itu menyalip dari luar, itu remnya dia itu harus jauh lebih pakem karena kalau enggak dengan kondisi grip yang sudah habis seperti itu dia bisa crash. Karena dia nyalipnya dari luar. Lu nggak tahu manuver rider yang di dalam. Masalahnya kan dia nyalip 1 kali 2 kemarin. Kita nggak tahu yang di dalam ini manuvernya akan seperti apa. Jadi dia ada kemungkinan crash karena dia ada di luar. Kurang lebihnya sih seperti itu. Makanya dia bilang itu bakal susah ngeremnya. Tapi kalau dia berhasil itu akan luar biasa. Si Pecco sendiri bilang, ya paling nggak saya harus menyerang karena memang dari belakang. Saya pikir kalau saya nggak nyerang kan dia ketahan-tahan terus tuh sama Marc Marquez lah, sama Alex Espargaro lah, sama Bes lah, sama Luca lah lama. Jadi dia bilang, kalau saya nggak nyerang mereka, saya akan finish ke ya paling nggak 5 atau 6. Jadi kalau saya pikir ya mending saya nyerang, tapi nyerangnya dengan clean dan sabar. Gua harus akui dia sabar banget, makanya dia lama baru sampai di depan. Karena battle-nya banyak dan dia pakai acara sabar. Dia harus menyalip dengan clean. Karena kalau dia nggak clean menyalip, dia bakal kena penalti. Dia sangat belajar dengan yang dia sampai kena penalti. Nah itu yang dia bilang, saya mau menyalip dengan clean. Itulah kenapa saya sabar. Tapi memang saya harus menyerang karena kalau nggak saya akan finish di 5 atau 6. Jadi dia bilang, saya berusaha untuk mengejar yang di depan, tetapi itu artinya saya sangat menghabiskan ban belakang saya. Jadi manuver saya di 2 lap terakhir itu adalah manuver pamungkas saya. Kalau itu berhasil, itu akan menjadi menyalip terbaik saya sepanjang karir saya. Karena kondisinya bannya dia udah habis juga. Tapi karena gagal ya nggak apa-apa. Dia bilang, saya berusaha untuk mengurangi kerusakannya. Jangan sampai mending saya P3 daripada saya crash. Nah, apa kabar dengan Quartararo? Quartararo sendiri sumringah. Karena kan dia udah pakai ori. Tapi dia bilang, saya puas dengan balapan saya karena saya bisa battle. Ya padahal pakai ori sih. Jadi dia bilang, ya saya bersenang-senang intinya.
Saya nggak terlalu mikir hasil sekarang karena pikiran saya sudah di 2024. Sekarang kita tahu di mana kelemahan kita, dan sekarang sisa insinyur Yamaha menyelesaikannya untuk 2024. Saya nggak mikir soal ini hasilnya jelek atau enggak. Yang jelas saya bersenang-senang selama balapan, saya bisa battle. Kelemahannya Yamaha yang selama ini nggak bisa battle, akhirnya bisa, bahkan di sirkuit sepanas Buriram. Itulah, pokoknya itu aja dia bilang. Jadi kita udah bahas KTM, udah bahas Ducati, udah bahas Honda, udah bahas Aprilia, udah bahas Yamaha. Jadi itu aja podcast kita kali ini. Mungkin weekend nanti gue udah mulai kurang-kurang posting karena gue udah mulai kemana-mana. Gue rencananya melipir dulu sebelum gue ke sirkuit Sepang. Jadi postingan mungkin kadang ada, kadang enggak. Gue usahain posting sebisa mungkin karena gue pasti kemana-mana, dan kemudian di sirkuit juga mungkin gue sama sekali nggak posting, malam banget baru gue posting. Jadi kalian jangan harap ada live report. Nggak akan ada postingan hasil atau postingan gosip selama weekend Malaysian GP digelar, karena itu artinya gue ada di sirkuit. Gue nggak akan sempat untuk posting-posting. Tapi gue usahain posting kalau bisa posting. Oke? See you next time guys, bye bye.